Baik, saya akan bertanya tentang bagaimana latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang pertama kepada saudara. Terjadinya pada abad ke-18 dan 19. Kemudian ini terjadi di berbagai aspek di Islam di Indonesia, dan adanya pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan kekhawatiran dengan penjajah. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yaitu sebutkan contoh gerakan pembaruan Islam dan bagaimana latar belakangnya. Gerakannya yaitu gerakan 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 ini adalah gerakan pembaruan tauhid di Minangkabau pada abad ke-19. Itu karena adanya praktik sosial dan agama yang merupakan oleh kaum. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yaitu siapa saja tokoh terkemuka pada gerakan kaum Patri? Tokoh terkemukanya itu ada 4. Yang pertama Tuanku Nalince, yang kedua Tuanku Memanjol, yang ketiga Tuanku Muhammad, yang keempat Tuanku Hutan Besai. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari manakah gerakan ini terpengaruh dan apa gagasannya? Gerakan ini terpengaruh oleh gerakan Wahabi dari Arab. Gagasannya yang pertama itu pemurnian tauhid, yang kedua penghancuran tempat maksiat, yang ketiga penyerapan hukum Islam. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu apa usaha dari kaum Patri dalam menegakkan Islam dan bagaimana reaksi dari kaum adat? Usaha yang dilakukan oleh gerakan ini adalah yang pertama dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua pendirian tempat surau dan pesantren, yang ketiga yaitu penerapan syariat Islam, yang keempat melakukan razia ke tempat maksiat. Lalu reaksi dari kaum adat, yang pertama itu mereka menganggap sebagai ancaman karena merusak tatanan adat, dan cara yang dilakukan oleh kaum Padri ini keras, dan adanya konflik ekonomi antara kaum adat dan kaum Padri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih atas jawaban Anda dari pertanyaan saya. Saya cukup memahami bagaimana latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang pertama. Mungkin dengan pertanyaan yang lain tadi saya cukup juga untuk memahaminya. Terima kasih atas jawaban dari Anda. Jadi saya akan bertanya pada saudara tentang latar belakang terjadinya pembaruan Islam di India. Latar belakang terjadinya pembaruan di India yaitu kemunduran militer dan politik umat Islam, dan yang selanjutnya kehidupan Islam ternodai oleh praktek penyimpang, dan yang ketiga yaitu kebangkitan gerakan anti-Islam, dan yang terakhir pengaruh pemikiran dari Arab. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembaruan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin? Pembaruan yang dilakukan oleh Mujahidin dipelosori oleh Said Ahmad, yang bagaimana tergugah dari gerakan Wahabi karena dia melihat kemerosotan umat Islam. Gerakannya seperti pemunian tauhid, genjatan senjata, dan pemunian penerapan Islam, syariat Islam. Baik, apa saja bentuk pembaruan yang dilakukan oleh gerakan Said? Baik, pembaruan yang dilakukan oleh Syahid yaitu pemurnian tauhid, perjuangan bersenjata, pembentukan jamaah, dan syariat Islam. Lalu apa saja pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Khan? Pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Khan yaitu merekonsilisasikan antara Islam dan sains modern, yang kedua yaitu pendidikan modern, dan yang ketiga yaitu penafsiran agama yang rasional. Lalu bagaimanakah pembaruan yang dilakukan oleh Aligar? Pembaruan yang dilakukan oleh Pembaruan yang dilakukannya yaitu menciptakan Muslim yang modern, dan yang kedua yaitu kolaborasi antara pendidikan Barat dan Islam, dan yang ketiga
ketiga yaitu mendukung reformasi sosial dalam masyarakat muslim dalam mengembangkan baik dari segi apapun. Mungkin sekian jawaban dari saya minta maaf jika jawabannya kurang memadai. Baik, saya terima kasih atas jawaban. Saya memahami jawaban tersebut.